Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Yodi Sawitri dengan NIM 21 1103 1117. Nah, saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan pendidikan dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah lintas prodi Hypnocounseling dan NLP yang diampu oleh Bapak dosen Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Nah, jadi mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini merupakan mata kuliah lintas prodi dari program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Teman-teman, penasaran nggak sih saya belajar apa aja selama satu semester mengikuti perkuliahan Hypnocounseling dan NLP ini? Yuk, kita simak secara bersama-sama ya. Hypnocounseling merupakan suatu studi yang mendalami mengenai pikiran alam bawah sadar manusia. Nah, hypnocounseling ini berasal dari penggabungan dua kata yaitu hypnosis dan juga counseling. Istilah hipnosis ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan bernama James Braid pada tahun 1843. Jadi hipnosis berasal dari bahasa Yunani atau Greek yaitu hypnos yang artinya tidur. Hipnosis adalah istilah yang muncul setelah adanya proses revisi teori Braid yang awalnya bernama neurohipnosis kemudian berubah menjadi neurohipnologi. Nah, hipnosis adalah keadaan psikologis khusus dengan atribut fisiologis tertentu yaitu menyerupai tidur secara superficial. Satu teori menyatakan bahwa hipnosis itu adalah kondisi mental. Nah, proses hypnocounseling ini diawali oleh sugesti dan juga pemberian instruksi awal kepada subjek. Jadi proses dalam hypnocounseling ini dibagi menjadi proses induksi dan juga proses deepening. Nah, secara umum induksi atau induction ini memiliki arti yaitu sebuah proses yang di dalamnya terdapat efek-efek yang ditransfer dari satu hal ke hal yang lain. Jadi proses hypnocounseling juga dapat dilakukan dengan memberikan instruksi dan juga sugesti terhadap diri sendiri yang dikenal dengan sebutan subhypnosis. Secara umum, proses induksi hipnotik ini dalam hypnocounseling ada bermacam-macam tergantung pada teori dan juga paradigma dari hipnosis. Teman-temanku sekalian, kalian tahu nggak sih bahwa hipnosis merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah walaupun terlihat misterius bagi orang-orang yang belum mengenalnya. Jadi seorang ahli hipnosis tidak menggunakan kekuatan supranatural, gaib, mistik, dan juga bantuan jin atau sebagainya. Akan tetapi, hipnosis ini menggunakan suatu kekuatan sugesti atau pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan menggunakan teknik-teknik khusus. Jadi, hipnosis tidak termasuk supranatural atau ilmu sihir, akan tetapi hipnosis adalah peralihan dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar manusia. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian hipnosis, agar teman-teman lebih mengerti mengenai pengertian hipnosis ini, maka saya akan sampaikan secara sederhana. Teman-temanku sekalian, hipnosis adalah proses penyampaian pesan dan juga sugesti atau komunikasi kepada pikiran bawah sadar seseorang. Nah, jadi dengan cara menurunkan aktivitas gelombang otaknya sehingga pikiran sadar dan faktor kritisnya menjadi melemah dan yang aktif dari seseorang itu adalah pikiran bawah sadarnya. Dalam kondisi yang seperti ini, proses komunikasinya pasti akan berhasil. Nah, teman-temanku sekalian, tadi saya sudah menjelaskan mengenai proses hypnocounseling itu ada dua, yaitu induksi dan juga deepening. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu mengenai pre-induksi. Nah, teman-teman, pre-induksi adalah suatu proses untuk mempersiapkan suatu situasi dan juga kondisi yang bersifat kondusif antara penghipnosis dan juga orang yang dihipnosis. Caranya adalah dengan cara berkenalan dan melakukan pendekatan secara mental dengan orang yang akan dihipnosis. Selanjutnya ada induksi. Teman-teman, induksi merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk membawa klien ke dalam kondisi hipnosis. Nah, pada prinsipnya, induksi adalah suatu teknik untuk membypass area kritis seseorang. Nah,
Komunikasi atau teknik komunikasi hipnosis ini dibagi menjadi dua, yaitu authoritarian yang bersifat perintah atau memerintah yang diterapkan pada klien yang dianggap memiliki kepatuhan yang tinggi dan sugestif. Contohnya, bersifat perintah ini adalah misalnya memerintahkan klien untuk mengangkat tangan dan juga menutup mata, duduk dengan nyaman dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ada permisif, yaitu bersifat ajakan. Permisif ini diterapkan pada klien yang menganggap dirinya sama tinggi dengan sang hipnotis. Nah, jadi bersifat ajakan ini misalnya yang menghipnotis ini mengajak klien untuk berada di membayangkan pada tempat yang ternyaman dan juga membayangkan bahwa pikirannya sangat tenang, hatinya sangat tenang, dan juga tidak mengalami kecemasan apapun. Teman-teman, penasaran nggak sih bagaimana cara melakukan induksi ini? Tentunya, induksi ini memiliki beberapa cara agar bisa dilakukan dengan berhasil kepada klien kita. Adapun, cara untuk melakukan induksi yang pertama adalah menggunakan pendulum. Teman-teman, tahu nggak sih bentuk pendulum itu seperti apa? Nah, bentuk pendulum adalah seperti kalung, atau mungkin teman-teman bisa lihat seperti gambar di samping ini. Bentuk pendulum adalah seperti ini. Nah, pendulum yang bergerak dari ke kanan dan ke kiri di hadapan subjek seakan memiliki kekuatan mistis, sehingga mampu dalam sekejap membawa seseorang ke kondisi hipnosa. Teman-temanku sekalian, pendulum adalah benda biasa, tidak mengandung daya apapun juga. Pendulum semata-mata hanya alat bantu untuk membantu subjek menjadi fokus. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan dengan teknik kedua, yaitu teknik mesmerisme. Teknik ini memadukan simbol dan juga energi dari terapis kepada klien atau pasien untuk memadukan induksi kepada klien atau pasien sehingga dapat dilaksanakan proses penyembuhan. Proses dan durasi penyembuhan ditentukan dari seberapa parah masalah kesehatan yang diderita klien atau pasien. Yang ketiga ada teknik shock atau teknik cepat, yaitu suatu teknik yang meminta pasien untuk fokus kepada terapis. Contohnya seperti melihat kening terapis dan juga fokus sambil menekan tangan terapis. Nah, teknik terakhir yaitu shock induction atau dikenal juga dengan induksi terkejut, yaitu atau disebut juga dengan rapid induction, yaitu teknik induksi dalam proses hipnosis yang dilakukan secara cepat. Teknik ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita karena cukup sering digunakan oleh para performer stage hipnosis yang kita lihat di layar televisi ataupun di panggung-panggung hiburan. Karena teknik ini dilakukan secara cepat, tentu saja efek yang dihasilkan dapat memukau para penonton yang awam pada proses hipnosis atau efek wow, tepuk tangan, dan juga decak kagum pun turut menyertai saat seseorang stage hipnosis berhasil melakukan induksi kepada subjek hipnosisnya. Teman-teman, pada dasarnya, teknik induksi cepat atau rapid induction ini hanya digunakan pada subjek yang memiliki tingkat sugestivitas yang baik. Prinsipnya adalah dengan memberikan efek kejut atau kaget yang kemudian dilanjutkan dengan perintah atau sugesti tidur dari sang hipnosis secara tegas dan jelas. Nah, kita lanjutkan pada teknik dalam hypnocounseling yang kedua, yaitu teknik deepening. Teknik deepening dalam proses hipnosis ataupun hipnoterapi bertujuan untuk memperdalam ataupun mempertahankan kondisi klien pada gelombang otak alfa atau theta bahkan delta. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, dalam hypnocounseling juga terdapat self-hypnosis, di mana self-hypnosis ini dilakukan untuk menghipnosis diri sendiri, seperti memberikan sugesti pada diri sendiri, menginstruksikan diri sendiri untuk menghilangkan rasa cemas, dan lain sebagainya. Nah, cara melakukan self-hypnosis ini bagaimana sih? Kalian penasaran nggak sih? Nah, saya akan jelaskan bagaimana sih cara melakukan self-hypnosis. Cara melakukan self-hypnosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih tempat terbaik. Pilih tempat ternyaman Anda. Misalnya Anda melakukannya di kamar, di ruang tamu, atau di tempat-tempat yang menurut Anda terbaik dan paling nyaman untuk Anda melakukan self-hypnosis. Yang kedua, mengatur nafas. Sebelum melakukan self-hypnosis, kalian harus mengatur nafas Anda, yaitu tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan secara perlahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bayangkan diri Anda ada di tempat ternyaman. Misalnya, tempat ternyaman Anda adalah gunung, bukit, dan lain sebagainya. Anda harus membayangkan bahwa diri Anda sedang berada di sana untuk mencari tempat ternyaman Anda.
Yang keempat, gunakan seluruh indera seperti indera penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Yang kelima, mulai masukkan sugesti dalam diri Anda. Nah, di sini Anda harus memberikan sugesti dalam diri Anda berupa kata-kata ataupun instruksi-instruksi agar diri Anda merasakan dapat melakukan self-hypnosis terhadap diri Anda sendiri. Teman-teman, selain self-hypnosis, materi yang saya sukai pada perkuliahan ini atau pada mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini adalah materi audioterapi self-hypnosis. Menurut saya, ketika kita mendengarkan audioterapi, membuat pikiran menjadi tenang dan nyaman. Dari sumber yang saya baca, audioterapi sering kali digunakan oleh para ahli untuk memperbaiki mood pasien. Pada beberapa kasus di mana anak-anak atau orang berusia muda terkena penyakit berat yang mengharuskan mereka tinggal di rumah sakit dalam jangka waktu lama, audioterapi ini memberikan sarana bagi mereka untuk sekedar melupakan rasa sakit dan kebosanan saat pengobatan. Nah, menurut saya, mendengarkan audioterapi ini memberikan manfaat yaitu ketenangan yang luar biasa pada pengelolaan pikiran saya. Nah, saya sebagai seorang mahasiswa yang memiliki rasa cemas yang berlebihan dan juga takut akan hal-hal yang belum terjadi, jadi menurut saya, mata kuliah hypnocounseling ini memberikan banyak sekali manfaat terhadap diri saya. Nah, harapan saya setelah saya menyelesaikan perkuliahan ini adalah semoga saya bisa menerapkan ilmu-ilmu hypnocounseling dalam seni mengelola pikiran saya sendiri, dan juga saya bisa menerapkan ilmu-ilmu hypnocounseling ini dalam kehidupan saya dan juga untuk orang-orang di sekitar saya. Saya selalu mendengarkan audioterapi ketika saya merasa cemas berlebihan dan juga ketika pikiran saya tidak tenang dan juga hati saya merasa tidak berada pada ketenangan yang saya inginkan. Jadi saya selalu mendengarkan audioterapi self-hypnosis dari para ahli yang sudah ada di aplikasi YouTube, dan untuk menenangkan pikiran saya, hati saya, dan juga menghilangkan rasa takut yang berlebihan pada diri saya. Saya Adi Sawitri, sekian video dari saya mengenai review materi pada mata kuliah hypnocounseling ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD, karena telah membimbing kami selama 1 semester ini. Baiklah, kita sudah berada pada penghujung video. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memperhatikan video ini, dan juga saya berharap semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada para penonton dan juga dapat memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah lintas prodi hypnocounseling dan juga NLP ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan materi, kesalahan kata yang kurang enak didengar, dan juga kesalahan penyebutan dalam nama-nama ataupun istilah yang sudah saya sebutkan dalam video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni.